Rekaman kamera tubuh yang baru diperoleh dari penyelidikan kematian Hulk Hogan. Jadi aku seperti, apa dia memang setua itu? Apa yang sebenarnya terjadi beberapa jam sebelum legenda gulat itu meninggal? Dia bilang dia melakukan CPR selama 8 menit. Oke. Dia tidak melakukan CPR selama 8 menit. Apa yang membuatmu berkata itu? Karena saat aku mulai melakukan CPR, akulah yang mematahkan tulang rusuknya. Sekarang ada klaim baru, pertanyaan baru, dan rekaman kamera tubuh yang memberikan gambaran lebih dekat tentang apa yang terjadi. Selama 20 tahun aku bekerja, aku belum pernah melihat siapapun meninggal. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kami baru saja mendapatkan rekaman bodycam yang sangat besar dari investigasi kematian legenda gulat Hulk Hogan. Selama berbulan-bulan, banyak pertanyaan muncul seputar kematian mendadak ikon gulat tersebut. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, kami akan membawa Anda masuk ke dalam investigasi dengan berjam-jam rekaman bodycam polisi yang baru didapatkan. Jadi, untuk membuat Anda mengikuti ceritanya, mari kita kembali ke 24 Juli 2025. Hulk Hogan, nama aslinya adalah Terry Bollea. Dia berhenti bernapas di dalam rumahnya di Clearwater, Florida. Istrinya, Sky Deli Hogan, bersama dengan terapis okupasi dan pendamping perawatan di rumah, dilaporkan melakukan CPR sampai petugas darurat yang pertama tiba. Dan meskipun upaya mereka, Hulk Hogan, legenda gulat, meninggal dunia. Dalam beberapa hari setelahnya, spekulasi pun menyebar. Apakah komplikasi dari operasi leher baru-baru ini berperan? Bagaimana seseorang yang tampaknya sedang pulih dan dalam suasana hati yang baik, tiba-tiba berhenti bernapas? Sekarang kita akan membahas apa yang didokumentasikan oleh para penyelidik, apa yang disaksikan oleh petugas darurat yang pertama tiba di lokasi, dan apa yang diungkapkan oleh catatan yang baru dirilis tentang detik-detik terakhir Hulk Hogan. Jadi, mari kita mulai dari awal. Ketika Hulk Hogan berhenti bernapas, para penyelidik menemui pendamping perawatan di rumah yang merawat Hogan saat itu. Dia dikabarkan mengalami henti jantung. Berikut adalah penuturan dan kronologi kejadian menurutnya. Saya menjaga beliau dari jam 7 pagi sampai 7 malam hari itu. Saya sampai di sana sekitar jam 6.50. Saya lupa nama perempuan yang saya gantikan, tapi beliau sudah ada di kamar mandi lantai atas, duduk di kursi, bersiap untuk menggosok gigi. Saya rasa beliau meninggal pada, apakah itu hari Rabu? Kalau itu hari Rabu, saya menjaga beliau hari Senin sebelumnya, seingat saya. Dan beliau baik-baik saja. Maksud saya, beliau memang bergerak lambat, tapi tidak seperti saat saya datang hari Rabu. Mereka bilang beliau sudah pakai popok waktu saya datang hari Rabu. Jadi sepertinya saya tidak tahu apa yang terjadi selama semalam atau dari Senin ke Rabu. Tapi saat saya sampai di sini hari Rabu, beliau sudah pakai popok. Jadi beliau sikat gigi, lalu kami turun ke bawah. Beliau biasanya tidak sarapan, jadi beliau hanya makan yogurt. Seingat saya, istrinya yang memberinya obat pagi. Lalu kami mendudukan beliau di kursi malas. Mungkin saya ingin bilang sekitar jam 9.45, terapis okupasi datang. Terapis okupasi tiba di sini. Mereka harus memesan toilet baru karena sepertinya kekuatannya tidak seperti biasanya. Jadi, karena kami harus memesan toilet baru, saya tunjukkan ke terapis okupasi. Dia datang, dia masih bernapas. Dia masih bernapas saat terapis okupasi datang. Saya benar-benar bilang, jaraknya mungkin dari sini ke mobilnya, itulah jarak dari ruang tamu ke kantornya, tempat kamar mandi di bawah yang biasa dia pakai. Saya mengantar terapis okupasi masuk ke kamar mandi untuk melihat toilet baru. Saat kami keluar, dia berkata, "Kari, aku akan ke sana sebentar lagi untuk memeriksa tanda vitalmu." Dia mendekat dan berkata, "Aku tidak bisa merasakan denyut nadinya." Apakah Kari merespons saat dia mengatakan itu? Tidak. Tapi dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Begitu aku menaruhnya di kursi, dia langsung tidur. Jadi dia bilang, aku nggak bisa dapatkan denyut nadi di jarinya. Aku juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi aku bilang, kadang-kadang kalau mereka kedinginan, kamu harus menggosoknya. Jadi kami mulai menggosok tangannya, dan dia bilang, aku masih nggak bisa dapatkan denyut nadinya. Jadi saat itulah aku dan Sky berjalan mendekat, dan Sky bilang, dia nggak bernapas. Kami menelpon 911. Kami membaringkannya ke tanah. Mereka, terapis okupasi itu, memberitahu kami cara melakukan CPR. Terapis okupasi itu mulai melakukan CPR dan mereka terus menolongnya sampai para medis datang. Dan kemudian, maksud saya, pada dasarnya dalam kehidupan nyata, dia sebenarnya sudah meninggal, tapi mereka tetap terus berusaha. Jadi, obat-obatan yang diberikan oleh Sky kepadanya, apakah itu obat yang sama yang biasa dia minum setiap hari? Tahu? Aku rasa di pagi hari, semua paginya sama, tapi aku tidak yakin dia minum semua obat itu sepanjang hari. Jadi aku rasa dia punya dosis pagi, siang, dan malam. Karena sebelumnya mereka memang memberinya obat malam hari jam 7. Dan ada beberapa obat yang
dia minum sekitar jam 11 atau 10 karena dia suka begadang sedikit di malam hari. Dia sering terbangun dan tidur lagi di malam hari. Jadi aku rasa itu karena rasa sakit yang dia alami atau mungkin karena operasi. Kami tidak membahas secara detail karena dia dianggap sebagai kasus profil tinggi di tempat kerjaku. Jadi kami hanya mendapat informasi paling dasar tentang apa yang terjadi padanya. Kami punya perawat yang datang setiap hari dan mereka tahu detailnya. Tugas kami pada dasarnya adalah memberi makan, membantu mandi, seperti aktivitas harian biasa. Jadi ketika kamu bilang aktivitas kehidupan sehari-hari, Apakah itu ADL? jadi maksudmu ketika kamu bilang kami, itu maksudnya kamu dan para perawat kesehatan rumah lainnya? Ya, seperti yang lain, pada dasarnya ada 2 orang per hari karena mereka kerja shift 12 jam. Jadi seseorang akan ada di sana dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dan yang lain dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Apakah kamu punya akses ke rekam medisnya atau hal-hal seperti itu? Kami bahkan tidak punya akses ke nama aslinya. Saat pertama kali mereka memberikan dia kepada kami, dia hanya disebut klien pionir profil tinggi Clearwater. Aku tidak tahu siapa dia sampai aku datang, pergi kerja, dan di hari pertama aku menangani dia sudah duduk di kursi. Oke. Dan siapapun yang mengenalnya pasti tahu gaya rambutnya yang botak itu. Jadi aku berpikir, itu Hulk Hogan? Dan wanita itu bilang, iya, mereka tidak, mereka melakukannya. Mereka menjaga semuanya sangat rahasia, karena satu selebriti itu memang sangat tertutup soal siapa yang kita layani dan segala hal lainnya. Jadi begitu. Aku bahkan tidak tahu kenapa dia akhirnya sakit. Mereka tidak pernah memberitahu kami apa yang terjadi. Hanya saja, dia baru saja keluar dari rumah sakit dan butuh perawat kesehatan di rumah. Oke, jadi setelah ini terjadi, apakah kamu menulis sesuatu? Seperti, apakah kamu harus menulis laporan tentang apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alami seperti itu? Aku menelpon kantorku. Aku bilang, mereka sedang membawanya ke rumah sakit. Dan dia bilang, oke, kamu harus tetap di sana sampai mereka benar-benar pergi. Karena secara teknis, kamu masih bekerja. Tentu, Aku mengantarkan salah satu Sky ke rumah sakit dan aku menelpon kantorku. Aku bilang, dia minta diantar. Aku mengantarnya ke rumah sakit. Dan mereka bertanya padaku apa yang terjadi. Aku tidak tahu apakah kantorku mencatat saat aku memberitahu mereka. Atau aku dan terapis okupasi. Tapi kami tidak pernah harus menulis apapun. Atau, Apakah itu? dan itu normal. Maksudku, apakah kamu pernah mengalami? aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Oke, selama 20 tahun itu, aku belum pernah melihat siapapun meninggal. Oke. Tidak pernah. Bagaimana kabarmu dengan itu? Maksudku, itu benar-benar gila. Iya, karena bukan hanya sebagai istri yang malang, tapi aku belum pernah mengalami hal seperti itu. Aku bahkan pernah bekerja di rumah sakit. Aku belum pernah melihat pasien dalam keadaan tubuh sedingin itu. Itu semua sangat menakutkan bagiku. Seperti, itu benar-benar berat. Lalu aku keluar, dan jalanan sudah dipenuhi orang-orang. Itu benar-benar terlalu banyak. Itu sangat berat. Jadi, Pagi itu saat kamu sampai di sana, apakah dia sempat bicara atau bagaimana? iya, dia baik-baik saja. Dia sedang duduk di sana. Dan aku bilang, kamu harus sikat gigi. Dan aku selalu bilang ke dia, kita harus coba semuanya setiap hari. Kita nggak cuma duduk di kursi saja. Dia bilang, oke. Lalu dia sikat gigi. Dan dia bilang, aku sudah siap. Kami turun lewat lift. Aku membawanya masuk karena dia punya tanda kecil di bawah sana. Kami turun lewat lift, membawanya ke kursi malas, dan itu saja. Oke, kamu bilang dia baru saja makan yogurt. Iya, Itu saja yang sebenarnya dia makan di pagi hari. hanya seperti yogurt. Oke. Apakah dia mengeluh sakit atau hal lain seperti itu lebih dari biasanya? Bukan hari itu, tapi di hari-hari lain dia kadang mengeluh sakit punggung. Jadi saya tidak tahu apakah cederanya ada hubungannya dengan punggungnya, tapi saya bisa bilang dia memang sering sakit punggung. Tapi dia jarang terjaga, dia selalu tidur di siang hari. Sepertinya saat shift malam, katanya dia sering bolak-balik bangun. Dan saya bisa membenarkan itu karena saya pernah beberapa kali jaga malam. Dan memang seperti itu, setiap kali dia merasa tidak nyaman, dia ingin bangun, turun ke bawah, lalu naik lagi ke atas. Jadi dia tidur di siang hari itu memang sangat normal. Rata-rata dari jam 7 sampai jam 7, aku rasa dia mungkin hanya bangun sekitar 2 atau 3 jam saja. Wow, seperti kerja shift 12 jam penuh. Dan kalau dia bangun, dia sangat tenang. Dia hanya duduk di sana dan menonton TV. Jadi menurutmu berapa kali kamu merawat dia? Aku mungkin pernah merawat dia sekitar 5 atau 6 kali. Sisa percakapan antara pendamping perawatan di rumah dan para penyelidik menjadi bersifat klinis, berfokus pada riwayat medis Hogan dan protokol ketat yang harus dia ikuti untuk pelaporan dan pencatatan. Tapi itu hanya sebagian dari ceritanya, karena sekarang kita beralih ke momen setelah panggilan 911 ketika para pengasuh mundur dan para medis tiba di lokasi. Apakah Anda ingat Anda dikirim untuk menangani apa? Medis, keadaan darurat medis, oke? Jadi begitu Anda sampai di sana, apa yang Anda lihat? Ketika kami sampai di sana, jelas, Anda tahu, seperti kami, jelas kami hanya mendapat satu catatan saat panggilan masuk. Dan kemudian ketika kami tiba, kami menemukan seseorang. Panggilan itu dilaporkan sebagai henti jantung. Apakah Anda ingat di mana dia berada? Itu di ruang tamu, Di ruang tamu, oke? di lantai ruang tamu, oke? Dan apa yang kamu lihat? Apa yang sedang terjadi? Ada 2 petugas kesehatan dan 1 yang laki-laki
sedang mencoba melakukan CPR. Apakah Anda adalah petugas medis utama atau petugas medis penanggung jawab? Atau apapun sebutan kalian. Menyebutnya. Petugas medis utama adalah rekan saya. Tapi kami Kami melakukannya. Kami menghibur, apapun yang perlu dilakukan. Kami akan mewujudkannya. jadi orang ini sedang melakukan CPR, salah satu petugas medis ini. Ya, oke. Atau mencoba, seperti yang kamu bilang. Ya, Jadi kalian yang ambil alih kan? iya. Oke. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kami mengambil alih, kami menjalankan apa yang biasa kami lakukan. Biasanya kami mengikuti protokol ACLS dan protokol daerah setempat yang berlaku. Saya rasa kami berada di sana cukup lama, mencuba menghidupkannya kembali, melakukan segala yang kami bisa. Dan kemudian kami membawanya ke rumah sakit. Pada suatu saat, apakah Anda sempat melihat tubuhnya sama sekali? Ya, kami melakukannya. Ya, sebelum kami bilang untuk memindahkannya ke papan, kami melihatnya. Hanya untuk memastikan. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu melihat tanda-tanda trauma yang jelas atau hal seperti itu? Tidak, awalnya tidak. Kami tidak melihatnya. Saat kamu di sana, melakukan tugasmu, menangani kode biru, apakah kamu mendengar sesuatu dari siapapun yang ada di sana tentang apa yang terjadi sebelum henti jantung itu? Ya, saya memang bertanya. Saya rasa saat saya bertanya apa yang terjadi, ya, dia menerima beberapa perawatan sepertinya terapi fisik atau semacamnya, begitu. Lalu entah bagaimana dia pergi ke kamarnya setelah perawatan. Dia yang pergi. Atau orang lain yang melakukannya. Satu orang. Pasien, ya. Dia masuk ke kamar itu dan tak lama kemudian keluar dari kamar itu lalu duduk di sofanya. Oke. Dan menonton TV atau sesuatu. Lalu bukan terapis pernapasan, tapi terapis fisik dan perawat ya ada di sana. Melanjutkan apapun yang sedang mereka lakukan. Oke. Lalu dia bilang ke saya setelah beberapa saat, pergi periksa tekanan darahnya. Dan tidak ada. Oke. Dan saat itulah orang ini ada di sofa. Selanjutnya, seorang letnan memberikan versinya tentang kejadian, menambahkan lapisan baru pada apa yang sebenarnya terjadi. Kami tiba di lokasi dan JMITV, tim penyelamat ada di depan kami, langsung keluar mengambil beberapa peralatan. Kami melihat seorang perempuan CND, entah apa tepatnya perannya, berdiri di ambang pintu. Oke. Saya masuk melihat pria lain, entah dia perawat atau petugas rehabilitasi, siapapun dia, sedang berada di lantai di samping kursi malas melakukan kompresi dada. Pada saat itu, kami langsung menangani henti jantung dengan standar KRS. Kami mengikuti protokol kami. Kami mulai dengan CPR saja, jalan nafas, BLS menggunakan BBM dan sedikit oksigen. Langsung pasang monitor padanya. Dia dalam kondisi asistole. Saya tingkatkan jalan nafasnya. Saya pasang tabung King dengan OG O2. Saya buat CPR kami menjadi terus-menerus pada saat itu. Itu bukan CPR BLS lagi. Lalu kami ikuti protokol kami berikan dosis maksimal yang diizinkan, yaitu 3 kali. Kami berikan Narcan hanya untuk berjaga-jaga, itu sudah jadi praktek standar pada pasien henti jantung. Untuk faktor H dan T, kami biasanya menyingkirkan kemungkinan itu. Dan Narcan adalah obat yang cukup aman saat diberikan. Jadi kami berikan Narcan hanya untuk berjaga-jaga. Saya periksa gula darahnya, hasilnya bagus. Saya tahu kalau dia baru-baru ini punya masalah ginjal, jadi kami tangani dia. Kami juga memberikan sedikit bikarbonat dan kalsium, tapi pada dasarnya ini hanya penanganan standar henti jantung tipe asistol biasa. Apakah kamu ingat awalnya kamu dikirim untuk kasus apa? Saya ingat catatannya, memang masuk sebagai henti jantung, tapi tidak ada keterangan tentang jenis kelamin. Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Oke. Dan saya rasa tidak ada usia pasti di situ. Mungkin hanya perkiraan saja. Oke. Tapi saat kamu sampai di sana, di mana posisi orang-orang? Perawat wanita itu berdiri di ambang pintu. Kalau kamu naik tangga, dia ada tepat di sana sedang menelpon. Kamu bicara tentang tangga depan. Seperti kalau kamu pergi ke pintu depan. Benar, ya.
Istrinya berada di antara situ dan tempat dia sedang menelpon seseorang. Lalu perawat laki-laki itu berada di lantai melakukan kompresi dada. Dan di mana Tuan boleh ya? Ya, jika Anda melihat kursi malasnya, dia ada di sebelah kiri. Para paramedis di lokasi semua memiliki cerita yang sama. Mereka tahu ada seseorang yang mengalami henti jantung dan mereka langsung turun tangan untuk menangani pasien mereka sesuai dengan pelatihan yang telah mereka terima. Salah satu paramedis ditanya apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa di lokasi kejadian. Jadi Anda bilang Anda mulai menjalankan protokol. Jadi kalian mulai menangani henti jantung seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang menonjol menurut Anda pada kasus ini? Oke. Kalau kamu? Jadi apa yang sebenarnya kamu lakukan untuk membantu dengan ini? Aku hanya aku membantu dimanapun dibutuhkan. Semua orang semacam mengisi posisi masing-masing. Sejauh yang kamu tahu, jalan napas, kamu tahu, penekanan. Saya langsung mulai mengumpulkan peralatan dan apapun yang dibutuhkan di luar itu. Saya kira pada suatu saat Anda melihat tubuhnya. Apakah Anda melihat tanda-tanda trauma yang jelas bagi Anda atau hal semacam itu? Tidak, setahu saya. Saat Anda di sana, apakah Anda mendengar siapapun membicarakan apa yang terjadi sebelum dia mengalami henti jantung jika ada? Saya juga tidak ingat ada yang seperti itu. Apakah ada pembicaraan tentang riwayat medis atau hal-hal seperti itu yang menurut Anda bisa mengubah cara kalian bekerja atau hal-hal seperti itu? Tidak juga, semuanya cukup jelas. Jadi kita tahu Hulk Hogan berhenti bernapas. Panggilan 911 masuk sebagai henti jantung. Dan sampai sekarang ceritanya tetap sama. Orang-orang di dalam rumah, termasuk terapis fisik okupasi, langsung melakukan CPR begitu mereka menyadari Hulk Hogan tidak memiliki denyut nadi. Namun sebuah rekaman bodycam yang baru dirilis mengungkapkan sesuatu yang diperhatikan oleh para penyidik. Dan seorang paramedis mengatakan bahwa versi kejadian itu tidak masuk akal. Jadi saya ingin Anda mendengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Baiklah, saat Anda sampai di rumah itu, apa yang Anda lihat begitu Anda masuk? Saat saya langsung naik tangga karena saya melihat. Saya tidak tahu apakah dia perawat atau apa. Dia berkata, Hey, dia di atas sini. Oke. Jadi saya langsung naik tangga, karena para medis, mobil pemadam, dan letnan pergi membantu mengambil peralatan di unit rescue. Oke. Jadi saya langsung naik ke atas. Saat saya masuk ke dalam ruangan, dia sudah tergeletak di lantai di samping kursi. Terapisnya, pria yang ada di ruangan itu, yang memakai baju medis, bilang dia sudah melakukan CPR selama 8 menit. Dia tidak melakukan CPR dengan baik. Apa yang membuatmu berkata begitu? Karena saat aku mulai melakukan CPR, akulah yang mematahkan tulang rusuknya. Kalau dia melakukan CPR, dia melakukannya dengan buruk. Jadi itu saja ya. Tapi catatan saat kami naik. Dan saya pikir di radio mereka bilang mereka kesulitan memindahkannya dari kursi ke lantai. Jadi kami pikir kami harus menurunkannya ke lantai. Tapi dia sudah di lantai saat kami sampai di sana. Beberapa tuduhan yang mencolok sedang diangkat di sini. Apakah benar terapis okupasi itu melakukan CPR selama 8 menit tanpa henti? Dan jika benar, apakah itu dilakukan dengan tidak benar seperti yang diklaim oleh salah satu paramedis? Sekarang ini jelas merupakan pertanyaan serius. Dan untuk saat ini, semuanya masih berupa klaim dari satu pihak di tempat kejadian. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kejelasan adalah dengan mendengar langsung dari terapis itu sendiri. Namanya adalah Justin McKamey. Dan percakapannya dengan para penyelidik agak sulit didengar. Tapi saya ingin Anda mendengarkan baik-baik apa yang dia katakan beberapa menit setelah Hulk Hogan meninggal. Saya menyaksikan operasi itu 1 atau 2 bulan yang lalu. Mereka dibius, mereka memotong saraf kronisnya. Itu membuat seluruh sistemnya mati total. Maaf, di rumah. Perawatan kesehatan di rumah. Saya seorang terapis terlibat dan dia tidak sangat baik. Saya melihat dia minggu lalu sekali. Seperti sudah mati di sini. Dia masih bernapas. Langsung jatuh sampai mati. Jadi dia ada di sini. Saya sedang memeriksa fasilitas kesehatan sekolah di sini saat kita sedang di sini. Kamu apa? Menemani dia. Dia makan sangat sedikit, hanya beberapa buah blueberry, itu saja. Dia terjaga sepanjang malam. Sedikit. Obat yang masuk sebenarnya narkotika. Dan Kembali menjadi perhatian kamu. Memang begitu.
Ya, seharusnya itu di belakang, di ujung sana. Tidak ada naik turun di dada. Untuk mencari denyut nadi, mencoba mengukur tekanan darah, tidak ada. Dia masuk, kami menyadarinya bersama. Langsung menelpon 911. Membaringkannya di lantai, dia sudah mulai melakukan kompresi, dan pada dasarnya dia masih bernapas. Bagaimanapun juga, saat saya melihatnya, saya tidak melakukannya, karena dia orang yang sangat besar. Jadi mencari denyut nadi, melakukan semua itu kadang-kadang sulit. Dan kemudian ketika kami menyadarinya, jelas kami tidak menelpon dan meminta bantuannya. Sejujurnya, saya terkejut dia bisa bertahan selama ini. Kamu bilang kamu hanya di sini sekitar 10 menit kan, sebelum dia? Saya sampai di sini sekitar, saya kasih tahu, berbicara denganmu. 2.39, saya baru saja dengar 9.30. Saya masuk ke dalam dan sudah berapa lama kamu membantu merawat? Ini baru pekerjaan kedua saya. Ini baru kunjungan kedua saya. Saya baru melakukan evaluasi awal minggu lalu. Saya tidak bilang saya terkejut dia bisa bertahan sampai minggu ini. Dan apakah kamu mencoba membantunya beradaptasi dengan kondisi yang membuatnya lebih sering memakai kursi roda dan hal-hal seperti itu? Atau, ya, secara definisi okupasi menangani bagian atas tubuh, sedangkan fisioterapi menangani kaki. Terapi okupasi, kami menangani tubuh bagian atas. Fungsi, jadi hanya membantunya berfungsi sebaik mungkin. Benar. Saya mencoba membantunya kembali karena dia kesulitan bernapas. Apakah dia bisa berjalan dan sebagainya? Hampir tidak bisa. Itu perpindahan dengan bantuan sambil berputar. Tapi dia sudah menggunakan urinal dan sebagainya. Apa masalah besarnya sekarang? Semuanya. Maksudku, dulu kami utuh. Seperti... Kenapa dia tidak bisa berjalan? Dia punya itu. Misalnya, memutus saraf phrenikus saat operasi. Apakah itu baru-baru ini? Oke, jadi dia menjalani operasi punggung. Atau operasi apa? Iya, benar. Sejujurnya, dia sudah menjalani begitu banyak operasi. Saraf phrenikus adalah saraf yang berhubungan dengan pernapasan. Oke. Dan jika Anda memotongnya, yang sebenarnya sulit dilakukan. Karena, oke. Jadi itu off the record. Jadi kamu menangkap itu, dokternya bisa saja melakukan kesalahan. Sekarang ada kerusakan pada saraf phrenikus dan itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Dan komentar itu yang menyebabkan munculnya spekulasi bahwa kematian Hulk Hogan disebabkan oleh operasi yang gagal. Ketika para penyelidik menindaklanjuti dengan McKamey kemudian, dia jauh lebih berhati-hati dengan jawabannya. Seolah-olah menyiratkan bahwa fakta Hulk Hogan adalah seorang selebriti membuat spekulasi tentang kematiannya dan laporan tentang kematiannya menjadi tidak terkendali. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan catatan medis secara langsung. Ini lebih kepada pengamatan Anda sendiri, latar belakang Anda sendiri, dan hal-hal semacam itu. Bolehkan dia hadir di sini? Maksud saya, ini agak menakutkan. Saya sudah menonton Law and Order selama bertahun-tahun. Lihat, saya seorang perawat. Bisa ulangi itu? Saya seorang perawat. Oke, saya sudah menangani banyak kode darurat. Ya, ini yang pertama bagi saya. Saya ada polisi. Rumah. Aku mengerti kalau kita sedang membuat sesuatu tidak nyaman. Itu bukan yang kami coba lakukan di sini. Tidak, aku mengerti. Kamu harus melihatnya dari sudut pandangku, kan? Tidak, maksudku, aku mengerti itu. Ya. Mereka tidak membiarkan kita bicara. Mereka tidak ingin kita mengatakan apapun lagi, karena ternyata aku sudah terlalu banyak bicara. Apa yang mereka katakan padamu? Ya. Ya. Tidak. Secara umum, aku hanya mendengar apa yang terjadi di berita. Aku melihat. Iya. Juga kalau wanita itu juga bilang untuk mengambil kartu mereka. Ya, kartu. Oke. Aku akan membantumu. Aku sudah membantumu. Dan ini adalah CEO VNA with PGH. Oke. Jadi itu adalah posisi tertinggi. Tidak bisa lebih tinggi dari itu. Ya, itu yang saya coba hubungi. Saya seharusnya mendapat balasan darinya, kurasa. Orang lain yang memberikannya. Anda adalah atasan Anda? DOS. Ya. Dia memberi saya nomornya. Oke. Ya, saya sudah coba menelpon. Saya tidak mendapat balasan. Saya tidak tahu. Saya belum menelpon untuk bilang, hey, ini yang sedang terjadi. Jadi, oke. Ya, maksud saya, kalau itu yang mereka suruh kamu katakan, kami tidak berusaha mempersulit siapapun. Ya, mengerti. Jadi mereka, maksud saya menghargai apa yang kamu lakukan. Dan tapi maksud saya, jelas saya bicara sembarangan. Saya salah bicara. Saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya bahkan tidak ingat percakapannya. Kamu tidak memarahi Justin. Jadi, oke. Terima kasih. Ini miliknya. Nama saya. Saya akan menulisnya di belakang. Jadi, silakan ambil saja. Dan dia bisa menelpon jika kamu ingin berbicara dengannya tentang apa saja. Dia boleh. Dia dipersilakan untuk menelpon. Keren. Nomor itu. Kami duduk bersebelahan. Jadi ya, telepon saja nomor itu. Kamu mungkin akan mendengar suara kami. Oke. Apakah ada pertanyaan yang bisa saya bantu untuk mungkin mengurangi sedikit kecemasan ini? Karena saya yang merasa cemas. Apa? Kupikir kita sama-sama merasa begitu. Oke. Dan aku yang bilang, sudah, hentikan. Pertanyaanku,
Kami punya keluarga yang bekerja di penegak hukum. Jadi kami... Aku adalah seseorang yang baru saja datang ke sini. Dan kamu tahu, aku seperti melihat mereka. Aku hanya khawatir bahwa semua Hal-hal ini tersebar, padahal seharusnya tidak. Ini pelanggaran medis di rekaman ini. Itu benar-benar hal yang sangat buruk. Dan itu mulai tersebar. TMZ menelpon saya. benarkah? Itu tidak bocor, itu sudah selesai. Ya. Ada begitu banyak hal yang diberitakan. Iya, aku tidak tahu mana yang benar. Itulah yang benar. Kami belum merilis video apapun. Aku bisa memberitahumu itu. Masih banyak penyelidikan yang harus dilakukan. Jadi apapun yang kamu lihat di internet bukan berasal dari kami. Kamu belum mendengar tentang penyelidikan kebenaran. Oke. Ya. Jadi itulah kenapa kami, karena beberapa informasi yang beredar di luar sana, kami sedang berusaha mendapatkannya. Semuanya sudah diatur seperti seharusnya. Oke. Jadi itulah kenapa kami di sini berbicara dengan Anda sekarang. Ya, satu-satunya hal yang jelas adalah tentang operasi ini. Itu di luar kapasitas saya. Memang benar, itu bukan tanggung jawab terapis. Saya membuat orang menjadi lebih kuat. Oke, jadi kamu tidak kuliah di sekolah kedokteran. Kamu bukan seorang ahli bedah. Bukan seperti itu. Bukan perawat juga. Bukan. Kamu berlisensi di bidang terapi okupasi. Itu bidangmu, hanya itu. Aku membantu orang pulih dan kembali beraktivitas, serta membuat mereka mandiri. Itu saja yang aku lakukan. Oke. Dan kamu bilang di telepon bahwa informasi yang kamu dapatkan tentang operasi itu berasal dari catatan medis. Itu saja yang aku tahu. Tidak ada informasi tambahan dari luar. Tidak ada. Oke, dan kamu bilang TMZ menelponmu? Iya. Dan apakah kamu memberi mereka sesuatu? Tidak, saya tidak menelpon balik. Mereka menelpon dan mengirim pesan kepada saya 4 kali sehari. Hari ini saja? Hari ini saja. Hari ini adalah hari pertama mereka melakukannya. Dan mereka langsung membombardir saya. Oke, maaf. Kamu pergi, aku tidak akan memberi informasi dengan cara seperti itu. Aku tidak bermaksud kasar. Kalian mau air mineral atau sesuatu? Tidak. Tapi terima kasih, aku menghargainya. Aku cuma, kamu tahu, nggak nyangka aja. Kamu ngerti maksudku? Iya. Enggak, aku ngerti. Maksudku kapanpun terserah. Lalu tetanggaku menelponku dan aku mendengarkan pesan yang dia tinggalkan. Aku seperti ada 2 mobil di luar mencari Trump. Justin, aku seperti apa? Iya, Justin nggak dalam masalah apa-apa. Jadi kami cuma mau menghubungi kamu saja. Beberapa bulan setelah kematian Hogan, pada 19 November 2025, seorang penyelidik menemui McCamey sekali lagi untuk mendapatkan klarifikasi. Dan McCamey sekali lagi sedikit meredam komentar awalnya. Saya sedang berbicara dengan atasan, dan dia hanya ingin satu pertanyaan lagi. Dalam video itu, Anda membicarakan tentang bagaimana saraf phrenikus ketika terputus itu adalah hal yang sulit dilakukan. Saya kira begitu ya. Kamu mengira begitu? Ya, itu sebenarnya bukan logat saya. Oke, karena pada dasarnya seperti yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kamu tahu tentang saraf itu. Maaf, aku bersandar di mobilmu. Saraf itu adalah hal yang umum yang bisa cedera saat operasi. Dan kedua, seperti bagaimana kamu sampai pada kesimpulan medis untuk mengatakan itu. Bahwa itu sulit dilakukan. Tidak, itu hal yang berbeda. Oke, saya mengira begitu. Maksud saya tidak tahu. Maksud saya setuju. Tapi maksud saya, kamu bukan ahli bedah saraf. Ya, tidak masalah. Ya. Bedah jantung. Ya. Tidak kuliah di sekolah kedokteran. Kamu punya gelar untuk terapi okupasi, dan itu saja. Tidak ada yang lebih dari itu, kan? Maaf, sudah. Tidak apa-apa, aku harus ke kamar mandi. Aku mengerti itu. Jadi, aku pernah mendapat masalah karena berbicara dengannya. Oke, baiklah. Sepertinya itu saja. Baik. Terima kasih, Pak. Tapi itu menarik kok. Dengarkan wawancara di Baba Bumblebee's Buns beberapa hari setelah itu. Saya sudah mendengarnya. Dan orang itu sendiri yang menyebutkan tentang saraf kronis. Dia bilang, bisa jadi. Dan saya langsung berpikir. Saya sudah mendengarnya. Ya, jadi seharusnya saya tidak mengatakan itu. Oke, baiklah. Masuk akal. Itulah kenapa saya memilih yang ini. Saya hanya ingin membuatmu lebih kuat dan membantumu. Ya, itu sama pentingnya. Jadi, baiklah. Jaga diri, Pak. Terima kasih. Kematian Hogan dinyatakan sebagai kematian alami akibat henti jantung. Departemen Kepolisian Clearwater memuji keluarga Hogan, termasuk jandanya Sky Daly, anak-anaknya Nick dan Brooke Hogan, serta seorang pengacara bernama Kevin Hazlett. Karena, kutip, kesediaan mereka untuk memberikan akses kepada penyidik kami terhadap informasi yang sangat pribadi di saat mereka sedang berduka dan berjuang, serta menambahkan bahwa hal itu, kutip, sangat membantu. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah pada kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.